Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sorting dan searching. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Dimulai dari paling kanan. Nama saya Eka Melian Darmasara, G1A 014008. Nama saya Satria Gajarini, NPM G1A 014003. Nama saya Dian Nur Iksan, NPM G1A 014039. Nama saya Siti Hafiza, NPM G1A 014028. Pertama, kami akan menjelaskan tentang sorting. Sorting adalah proses menyusun elemen-elemen dengan tata urut tertentu dan proses tersebut terimplementasi dalam bermacam aplikasi. Kita ambil contoh pada aplikasi perbankan. Aplikasi tersebut mampu menampilkan daftar account yang aktif. Hampir seluruh pengguna pada sistem akan memilih tampilan daftar berurutan secara ascending demi kenyamanan dalam penelusuran data. Dalam artian sorting digunakan untuk mengurutkan sesuatu, misalnya kata, buku telepon, dan lain-lain. Sorting yang kita terapkan menggunakan tipe data array agar pemahaman serta pengimplementasiannya lebih mudah. Pada umumnya, terdapat dua jenis pengurutan, ascending atau naik, descending atau turun. Salah satu contoh, kami akan menjelaskan tentang bubble sort. Bubble sort adalah metode pencarian yang mengambil dari sifat gelembung, yaitu mengampung. Artinya, mengambil nilai paling besar dan diletakkan di paling kanan. Bubble sort adalah metode sorting termudah. Diberikan nama bubble karena konsep dari algoritmanya diibaratkan seperti gelembung air untuk elemen struktur data. Kami akan menggunakan program ini. Pada program ini, program meminta inputan dari user dengan fungsi import java.util.scanner. Dan program ini juga, program meminta berupa pilihan menu sorting, baik itu ascending ataupun descending, dengan adanya sistem .o.println tersebut, dan akan muncul di output nantinya. Kemudian, program ini juga meminta dari user, yaitu inputan, dengan adanya sistem .o.print, masukkan pilihan, dan juga integer menu sama dengan show.nextInteger. Setelah user memilih menu, maka program selanjutnya meminta bahwa untuk memasukkan jumlah angka yang akan disortir. Setelah itu, memasukkan selanjutnya. Lalu program meminta untuk memasukkan angka dengan menggunakan perulangan pada for integer x sama dengan 0, x kurang dari angka length atau berapa besarnya bilangan yang ingin dimasukkan dengan x yang selalu bertambah. Setelah memasukkan angka sesuai dengan jumlah yang ditentukan sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan penyeleksian if pada menu pertama dan akan menjalankan fungsi di dalamnya. Selanjutnya, jika memilih angka 2, akan menjalankan fungsi di dalam menu buah. Setelah itu, maka akan dilaksanakanlah penyeleksian berupa descending jika di menu 2 dan akan menyeleksi ascending di menu 1. Setelah itu akan diseleksi oleh else jika tidak terdapat dalam menu pilihan. Setelah dibuat programnya, maka kita akan mengcompile dengan mengklik compile yang ada di atas. Jika tidak ada error, maka kita akan keluar dan kita segera melihat output dengan cara klik kanan pada program, kemudian klik save dan OK. Dan akan dimasukkan pilihan 1 untuk ascending, 2 untuk descending. Maka kita akan mencoba 1. Kita akan memasukkan 3 bilangan yang akan diurutkan. Masukkan angka pertama 12, angka 5, dan kemudian kasih. Maka akan diurutkan secara ascending atau naik dengan urutan 1, 5, dan 12. Kita akan mencoba lagi untuk yang descending. Klik kanan lagi. Maka akan muncul pilihan yang descending. Kemudian kita akan masukkan 3 lagi dengan urutan data 12, 5, dan 1. Setelah itu data akan diurutkan secara descending atau secara turun dengan 12, 5, dan 1. Demikianlah untuk penjelasan sorting bubble. Terima kasih. Baiklah,
kami akan menjelaskan salah satu metode searching, yaitu binary search. Binary search adalah teknik pencarian data dimulai dari pertengahan data yang telah terurut atau dengan cara membagi dua data setiap kali proses pengurutan. Metode ini digunakan jika sejumlah data telah diurutkan. Urutkan dahulu sejumlah data, lalu bagi dua data-data tadi dengan jumlah data yang sama pada masing-masingnya. Kemudian, data dibandingkan dengan data terakhir dari subdata yang pertama. Jika data yang dicari lebih kecil, pencarian dilanjutkan pada subdata pertama dengan terlebih dahulu membagi dua lagi data-data tersebut dengan jumlah yang sama. Tetapi, jika data yang dicari lebih besar dari data terakhir subdata pertama, berarti data yang dicari kemungkinan terletak pada subdata yang kedua. Proses di atas dilakukan berulang sampai data ditemukan atau tidak ditemukan. Berikut ini adalah proses untuk menemukan data menggunakan metode searching, yaitu binary search. Pertama, data diambil dari posisi 1 sampai posisi n. Lalu, cari posisi data tengah dengan rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Kemudian, data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Apakah data itu lebih besar atau data itu lebih kecil? Jika lebih besar, maka rumusnya adalah batas atas sama dengan tengah ditambah 1. Jika lebih kecil, maka batas bawah sama dengan tengah kurang 1. Jika data yang dicari sama dengan data tengah, maka data akan ditemukan. Itulah tadi penjelasan mengenai salah satu metode searching, yaitu binary search. Adapun contoh dari metode searching, yaitu binary search, adalah sebagai berikut. Pada program ini, inputan dari user yang diminta oleh program menggunakan import java.util.scanner. Pada program ini, penginisialisasian variabel k dan angka serta array dengan tipe data integer. Variabel not found menggunakan tipe data boolean. Dan penginisialisasian array berupa integer int array sama dengan buka kurung 25, 30, 35, 40, 45, dan 55. Untuk jalannya program ini, pertama angka yang telah tersimpan pada array dipanggil menggunakan fungsi perulangan berupa for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari int array dot length i plus plus, serta ditampilkan dengan system.out.print int array index i. Selanjutnya, program akan meminta inputan dari user dengan menggunakan fungsi system.out.print, masukkan angka yang akan dicari, dan angka sama dengan sc.nextInt. Setelah itu, angka yang diinputkan oleh user akan diseleksi pada if-else dengan if int array kurung siku posisi sekarang sama dengan angka. Maka program akan mencetak system.out.print
angka ditemukan pada akan ditampilkan. Untuk inputan yang dimasukkan, jika angka yang diinputan tidak ada, maka program akan mencetak system.out.println tidak ditemukan dan memanggil angka tersebut. Adapun contoh jalannya program tersebut adalah: pertama, kita mengklik kanan pada file, lalu void main string args, lalu klik OK, dan program akan meminta angka yang akan dicari. Pertama, kita harus memasukkan angka yang telah ada pada indeks, misalnya 30, lalu di enter, dan angka tersebut terdapat pada indeks, maka akan ditemukan 30. Adapun contoh lain, kembali klik kanan dan void main. Oke, masukkan angka, kita misalkan 20, maka hasil output yang akan ditampilkan adalah tidak ditemukan 20 karena angka 20 tidak termasuk dalam array yang telah tersimpan pada binary search. Sekian dari kami penjelasan tentang searching, terutama tentang yaitu binary search. Saya ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sorting dan searching. Kami yang beranggotakan Eka Melian Darmasara, Selvia Gatiarini, Siti Hafizah, Dian Nuriksan. Kami memohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.